Pernahkah kalian mencium bau anyir daras yang mendadak bercampur dengan aroma kembang melati layu tepat di belakang leher kalian saat sedang sendirian di ruangan tertutup? Kalau kalian ditawari gaji 3 kali lipat hanya untuk berjaga 1 malam penuh di sebuah lantai dasar parkiran bawah tanah, di mana dulunya pernah ada nyawa yang melayang secara tragis, apakah kalian berani menerimanya? Coba, jujur saja. Tulis di kolom komentar di bawah, seberapa besar nyali kalian kalau berada di posisi itu. Cerita kita malam ini adalah tentang seseorang yang tidak punya kemewahan untuk menolak tawaran gila semacam itu. Namanya Bima. Usianya 31 tahun. Coba kalian bayangkan posisinya sejenak. Bima ini bukan orang bodoh, apalagi pencari sensasi gaib. Dia hanyalah seorang ayah yang sedang terdesak oleh kejamnya realita. Di sebuah kamar rumah sakit kelas 3, putri kecilnya, Nia, terbaring pucat dengan selang-selang medis menempel di tubuh kecilnya. Penyakit jantung bawaan. Biaya operasi membengkak setiap harinya. Tagihan dari pihak rumah sakit terus menumpuk bagai bukit. Logika Bima sudah mati rasa. Rasa takutnya pada hal-hal mistis sudah tertutup rapat oleh keputusasaan seorang ayah yang ingin melihat anaknya kembali tersenyum. Jadi, ketika pihak manajemen gedung tempatnya bekerja menawarkan shift malam, khusus dengan tunjangan bahaya, yang angkanya sangat fantastis, Bima langsung mengangguk, tanpa ragu sedetik pun. Tempat tugasnya, lantai basement B2. Kalian pasti tahu kan, bagaimana suasana parkiran bawah tanah di gedung-gedung tua. Tapi B2 ini berbeda. Ini bukan sekadar tempat parkir biasa. Gedung ini punya sejarah gelap yang ditutupi rapat-rapat oleh pihak manajemen. Dan B2 adalah titik nadirnya. Titik di mana energi spiritual berkumpul, mengendap menjadi satu. Udaranya di bawah sana selalu terasa lebih berat, seolah menekan paru-paru siapa saja yang memasukinya. Pak Darmo, satpam senior yang sudah beruban dan berjaga di shift sore, sudah berkali-kali memperingatkan Bima dengan wajah tegang. "Bim," kata Pak Darmo sore itu, suaranya parau dan bergetar. "Kalau di bawah sana nanti kamu dengar suara orang menangis, jangan pernah dicari sumbernya. Kalau kamu merasa ada langkah kaki yang mengikuti di belakangmu, jangan menengok. Dan ingat satu hal ini baik-baik, Bim. Area pojok blok C. Jangan pernah didekati kalau jam sudah lewat dari tengah malam." Tapi Bima, dia hanya tersenyum sinis sambil mengikat tali sepatu Larsnya. Bima adalah tipe pria logis, sangat membumi dan benci takhayul. Baginya, setan itu cuma dongeng murahan buat menakut-nakuti anak kecil agar tidak main di luar rumah malam-malam. "Pak," jawab Bima waktu itu, menatap mata tua Pak Darmo. "Hantu tidak bisa membunuhku, tapi tagihan rumah sakit, itu yang bisa membunuh keluargaku perlahan-lahan. Saya lebih takut sama debt collector dan pihak administrasi rumah sakit daripada sama setan." Keangkuhan. Itulah kesalahan pertama Bima. Kesalahan fatal yang membuka gerbang petaka pada malam itu. Kini, jam di pergelangan tangan Bima menunjukkan pukul 01.45 pagi. Suasana di lantai B2 benar-benar mati. Sepi yang mencekam jiwa. Tidak ada suara mesin mobil. Tidak ada suara klakson dari jalan raya di atas sana. Hanya ada suara dengungan pelan dari lampu neon panjang di langit-langit beton. Bzz. Beberapa lampu neon itu sesekali berkedip, memancarkan cahaya putih pucat yang membuat bayangan pilar-pilar tebal terlihat meliuk-liuk, seolah bernapas. Bima mulai berjalan, memulai jadwal patrolinya. Langkah sepatu Lars karetnya bergema, memantul keras di dinding beton yang lembab. Tap, tap, tap. Setiap langkah terasa bergema terlalu keras di telinganya sendiri. Udaranya sangat dingin. Bukan dingin karena mesin A-chair,
melainkan dingin yang aneh. Dingin yang menusuk langsung ke tulang sumsum. Kalian tahu kan rasanya? Dingin yang membuat bulu kuduk di tengkuk otomatis berdiri tajam, seolah-olah ada bongkahan es tak kasat mata yang ditempelkan perlahan di punggung kalian. Bima merapatkan kerah jaket tebalnya. Dia menggosokkan kedua telapak tangannya untuk mencari kehangatan. Sambil terus melangkah, dia mencoba mengalihkan pikiran dengan membayangkan wajah Nia. Sedikit lagi, nak. Bertahanlah. Sedikit lagi uang operasimu terkumpul, batin Bima menelan ludah yang terasa pahit. Namun, tanpa sadar, langkah kakinya justru membawanya semakin dalam. Menuju ke area yang paling dilarang oleh Pak Darmo. Blok C. Area paling pojok. Paling gelap. Beberapa lampu neon di sana sudah putus sejak berminggu-minggu lalu. Dan anehnya, tidak ada satupun teknisi gedung yang berani turun ke sana untuk menggantinya. Di sudut paling ujung blok C itu, ada sebuah benda yang selalu memancing rasa penasaran Bima setiap kali dia melirik dari kejauhan. Sebuah mobil sedan tua berwarna merah marun. Mobil itu konon sudah terparkir di tempat yang sama selama lebih dari 5 tahun. Lapisan debu abu-abu yang sangat tebal menutupi seluruh kaca dan bodinya. Ban-bannya sudah kempes total, karetnya menempel mati pada lantai beton yang lembab dan berlumut. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang berani memindahkannya. Pertanyaannya, milik siapa sedan merah itu sebenarnya? Kenapa dibiarkan membusuk di tempat sedalam dan segelap ini? Dan rahasia mengerikan, apa yang tersimpan rapat di balik pintu mobil yang terkunci itu? Bima berdiri mematung sekitar 10 meter dari mobil tersebut. Kesunyian kini terasa semakin menekan dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah drastis. Hawa dingin merosot tajam. Begitu dinginnya sampai-sampai ketika Bima menghela napas dari hidungnya, keluar kepulan asap putih tipis. Di Indonesia, di ruangan tertutup, mulutnya mengeluarkan asap layaknya sedang berada di musim salju. Senter besar berbalut besi di tangan kanan Bima mendadak terasa jauh lebih berat. Srek! Sebuah suara aneh memecah keheningan absolut itu. Sangat pelan, sangat lirih, seperti suara kain basah yang berat, sedang diseret perlahan di atas lantai beton yang kasar. Mata Bima menyipit tajam. Jantungnya yang tadinya berdetak normal, kini mulai berpacu lebih cepat. Dek! 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 Logikanya masih berusaha keras menyangkal rasa takut yang mulai merambat naik ke tenggorokannya. Cuma tikus gorong-gorong yang cari makan, gumamnya dalam hati. Tapi telapak tangannya yang mencengkeram senter mulai basah oleh keringat dingin. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengarahkan sorot lampu senter kuningnya, perlahan-lahan membelah kegelapan pekat menuju sedan merah berdebu itu. Cahayanya menyapu bodi mobil yang kusam, menyapu kaca jendela yang tertutup debu tebal, menyapu ban depan yang kempes. Lalu, cahayanya turun ke bagian kolong mobil. Di sana, tepat di samping pintu penumpang depan, napas Bima seketika tertahan di pangkal tenggorokan. Matanya membelalak lebar, seakan mau melompat keluar dari rongganya. Darahnya mendesir hebat. Di bawah sorot senter yang temaram itu, Bima melihat siluet seseorang. Seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang sangat lusuh, robek di beberapa bagian, dan dipenuhi bercak noda gelap. Dia sedang berjongkok, membungkukkan punggungnya sangat rendah hingga nyaris menyentuh lantai, menghadap ke arah kolong mobil sedan itu. Rambutnya hitam legam, kusut masai, dan menjuntai panjang hingga menyapu lantai beton yang kotor. Kepalanya menunduk dalam-dalam, seolah sedang sibuk mencari sesuatu di dalam kegelapan kolong mobil. Tubuh Bima membeku total. Kakinya seakan dicor ke lantai beton. Otaknya berteriak menyuruhnya lari, tapi otot-ototnya menolak bekerja.
Dia ingin berteriak menanyakan siapa di sana, tapi pita suaranya lumpuh seutuhnya. Wanita berpakaian putih itu perlahan-lahan menghentikan gerakannya. Dalam keheningan yang mematikan, bahu wanita itu mulai bergetar, pelan, naik, turun, lalu kelek. Tanpa peringatan apapun, senter di tangan Bima mati total. Kegelapan pekat nan absolut seketika menelan lantai berdua, membutakan mata Bima sepenuhnya, meninggalkan dirinya sendirian, berdiri terpaku dalam gelap bersama wanita itu. Gelap sempurna. Pernahkah kalian merasakan kegelapan yang seolah-olah memiliki berat? Kegelapan pekat yang seakan menekan bola mata kalian dari luar, membuat kalian seketika kehilangan orientasi arah. Itulah yang dirasakan Bima sekarang. Plak! Plak! Tangan Bima memukul-mukul badan senter besinya dengan panik. Sialan! Baterai ini baru diganti 2 hari lalu oleh pihak teknisi. Kenapa bisa mati total begitu saja? Napas Bima mulai memburu. Hah! Hah! Terdengar sangat keras dan kasar di telinganya sendiri. Di lantai B2 yang senyap ini, rasanya setiap helaan napasnya bergema, memantul-mantul dari satu pilar beton ke pilar beton lainnya. Hawa dingin yang tadi hanya sekadar lewat, kini terasa seolah menetap, menggigit kulit lehernya dengan brutal. Setiap kali dia membuang napas, kepulan asap putih tipis masih keluar dari mulutnya, menari-nari dalam gelap. Ini tidak masuk akal. Ini Jakarta, bukan di puncak gunung bersalju. Lalu, aroma itu datang lagi, menyerang indera penciumannya dengan lebih agresif. Bukan bau apek khas basement, bukan pula bau oli mesin bocor atau knalpot tua, melainkan bau bunga melati. Sangat menyengat, tapi busuk, seperti bunga kuburan yang sudah direndam air berhari-hari, lalu dicampur dengan bau karat besi yang amis, atau lebih tepatnya, bau darah kering. Sial, sial, sial. Rutuk Bima dalam hati. Tangannya yang gemetar mulai merogoh saku celana kargonya secara membabi buta, mencari sesuatu. Apa saja yang bisa menghasilkan cahaya dan mengusir pekatnya malam. Korek api. Ya, korek api. Gas murahan 1000-an yang biasa dia pakai untuk merokok. Jempolnya yang basah oleh keringat dingin menekan roda korek. Cetek. Hanya percikan bunga api kecil yang muncul sesaat. Cetek, cetek, ayo nyala brengsek. Bima memaki dalam hati. Jantungnya berdetak liar, menghantam tulang rusuknya dengan ritme yang menyakitkan. Dog, duk, duk, duk. Dia tahu, dia sangat sadar. Wanita bergaun putih tadi berjongkok tidak lebih dari 10 meter di depannya. Dalam kegelapan pekat ini, apakah wanita itu masih di sana? Atau apakah dia sedang merangkak maju mendekatinya? Bres. Api kecil berwarna kuning kemerahan akhirnya menyala. Cahayanya sangat lemah, bergoyang-goyang pelan ditiup angin dingin yang entah datang dari celah mana. Bima segera mengarahkan tangan kirinya yang memegang korek ke depan, memicingkan mata, berusaha keras menembus tabir. Kegelapan di sekitar sedan merah marun itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Wanita bergaun putih lusuh yang kepalanya menunduk nyaris menyentuh lantai tadi hilang. Lenyap begitu saja seolah ditelan rapat oleh dinginnya beton basement B2. Bima menelan ludah dengan susah payah. Keringat sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya, melewati pipi kasarnya. Logikanya, yang selalu dia banggakan selama ini, mulai bekerja keras mencari pembenaran. Itu cuma halusinasi. Ya, mataku lelah. Aku kurang tidur 3 hari ini karena jaga di rumah sakit. Itu cuma bayangan debu yang terkena cahaya senter. Namun, saat otaknya sibuk menipu diri sendiri, kakinya justru melangkah maju. Seolah ada benang tak kasat mata yang menjerat dan menariknya pelan ke arah kolong mobil sedan berdebu itu.
Suara serak Pak Darmo kembali terngiang di kepalanya. Jangan pernah dekati pojok blok C. Tapi rasa penasaran yang bercampur dengan adrenalin terkadang jauh lebih menguasai diri daripada rasa takut itu sendiri. Tap, srek, sepatu Lars karet Bima menyeret lantai, sangat lambat. Matanya tak lepas dari area band depan sebelah kiri, titik persis di mana wanita tadi berjongkok. Semakin dekat dia melangkah, bau melati busuk itu makin membuat perutnya mual dan melilit. Lalu, di bawah pendar cahaya korek api yang redup, pandangan Bima tertuju pada sesuatu di lantai beton, tepat di sebelah ban, yang sudah kempes dan menempel mati di lantai berlumut. Ada titik merah kecil, menyala redup dalam gelap. Asap kelabu tipis mengepul darinya, meliuk-liuk menembus hawa dingin. Itu dupa, Hiolidi. 3 batang dupa tertancap tegak lurus di sebuah retakan lantai beton. Bima menghentikan langkahnya seketika. Matanya terpaku pada batang dupa tersebut. Bulu kuduknya, dari tengkuk menjalar hingga ke kedua lengannya, berdiri serentak layaknya tersengat listrik statis. Pori-porinya serasa terbuka. Ada yang aneh, sangat amat aneh dengan rupa dupa itu. Kalian pasti tahu kan hukum alamnya. Kalau abu dari dupa atau rokok yang terbakar sudah memanjang, normalnya abunya akan rapuh, patah, dan jatuh berserakan ke bawah karena gravitasi. Tapi yang ada di depan mata Bima ini, tidak. Abu dari ketiga batang dupa itu memanjang dan melengkung ke bawah. Terus melengkung, menggulung pelan membentuk sebuah lingkaran yang nyaris sempurna. Tanpa patah sedikit pun. Tanpa ada satu butir debu abu pun yang jatuh menyentuh lantai. Dalam kepercayaan supranatural orang tua zaman dulu di Nusantara, kalau kalian menyalakan dupa dan abunya melengkung memutar tanpa putus, itu bukan sekadar pertanda buruk biasa. Itu adalah tanda mutlak bahwa sajian, doa atau panggilan itu tidak menguap kosong ke udara, melainkan ada sesuatu yang sedang berjongkok tepat di depan dupa itu, menghirup asapnya secara langsung, menikmatinya lekat-lekat. Satu pertanyaan besar menggantung di benak Bima. Siapa orang gila yang sengaja membakar dupa di kolong mobil rongsok ini pada jam 2 pagi? Ritual gila, macam apa yang sedang dijalankan? Dan pertanda pertumpahan darah atau malapetaka apa yang dibawa oleh abu melengkung ini? Bima mematung, menahan napas, pikirannya berkecamuk hebat. Antara insting primitifnya yang berteriak menyuruhnya lari kencang membuang korek menuju pos satpam atau egonya yang menahannya tetap berdiri di sini. Tiba-tiba, wajah pucat putrinya berkelebat paksa di benaknya. Wajah kecil Nia yang tertidur lemah dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Enggak, aku nggak boleh lari, batin Bima menjerit. Meremas tangan kanannya yang memegang senter mati hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Kalau aku kabur dan ketahuan manajer ninggalin pos patroli, aku bisa dipecat. Tunjangan shift malamku hangus. Operasi Nia. Anakku butuh uang itu besok lusa. Persetan dengan mitos murahan ini. Dengan nekat, didorong oleh keputusasaan seorang ayah, Bima mengambil satu langkah maju lagi. Dia berjongkok perlahan. Lututnya bergemeretak pelan di tengah keheningan. Dia ingin melihat lebih dekat pangkal dupa tersebut. Mungkin ada petunjuk siapa pelakunya. Dia memiringkan tangannya, mendekatkan nyala api korek gas itu ke arah dupa. Cahaya api kuning itu terpantul di lantai beton yang basah, menerangi gulungan abu yang terlihat mustahil itu. Udara di sekitarnya mendadak terasa hampa. Hening, sunyi yang memekakkan telinga. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara tetesan air pipa. Hanya keheningan yang sama. Keheningan yang menunggu untuk dipecahkan. Sampai di tengah kesunyian absolut itu, hai, hi, hik, hik. Sebuah suara isak tangis memecah keheningan. Sangat lirih, sangat pelan dan merintih. Suara tangisan seorang wanita yang menyayat hati,
Tapi di saat yang bersamaan, membuat darah membeku. Dan yang membuat Bima seolah berhenti bernapas seketika adalah suara itu tidak berasal dari kolong mobil. Bukan dari sudut gelap di balik pilar. Bukan pula menggema dari kejauhan lorong. Suara tangisan itu terdengar bergetar. Tepat berjarak kurang dari 1 jengkal di belakang telinga kirinya. Seseorang atau sesuatu sedang berjongkok tepat di belakang punggung Bima. Sedikit saja Bima memiringkan kepalanya ke kiri, kulit wajahnya pasti akan langsung bersentuhan dengan apapun itu yang sedang menangis. Bayangkan kalian berada di posisi Bima detik itu. Kalian sedang berjongkok. Gelap gulita. Hanya ada nyala api sebesar ibu jari dari korek gas murah. Lalu tiba-tiba ada suara isak tangis wanita yang merintih tepat di belakang telinga kiri kalian. Jaraknya begitu dekat, sampai-sampai kalian bisa merasakan hembusan udara dingin yang berbau melati busuk menyapu tengkuk kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Lari? Berteriak? Bima tidak melakukan keduanya. Tubuhnya lumpuh. Otot-ototnya kaku seperti disuntik obat bius dosis tinggi. Darahnya serasa berhenti mengalir. Dia bahkan lupa bagaimana caranya menarik napas. Satu hembusan angin sedingin es meniup tengkuk Bima. Dan dalam sepersekian detik, api korek gas di tangannya padam. Kegelapan absolut kembali menelan Bima bulat-bulat. Tangisan di telinga kirinya mendadak berhenti. Hening, sangat hening. Hanya terdengar suara detak jantung Bima sendiri yang memukul-mukul tulang rusuknya dengan brutal. Dag! 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 Kalian tahu, rasanya ketika ketakutan manusia sudah mencapai titik puncaknya. Otak kita memiliki mekanisme pertahanan diri yang aneh. Ketika realita terlalu mengerikan untuk diterima, otak akan menciptakan ilusi logis untuk menenangkan diri. Dan itulah yang terjadi pada Bima. Rasa takutnya yang luar biasa tiba-tiba bertransformasi menjadi sebuah kemarahan yang tidak masuk akal. Ini enggak mungkin hantu. Batin Bima, rahangnya mengeras. Ini pasti kerjaan manusia. Siapa yang berani mempermainkanku malam-malam begini? Pak Darmo? Ya, pasti pria tua brengsek itu. Logika Bima berteriak bahwa satpam senior itu sengaja ingin menakut-nakutinya karena Bima mengabaikan peringatannya sore tadi. Pak Darmo pasti tidak suka Bima mengambil jatah shift malam dengan tunjangan besar ini. Begitulah pikiran sempit Bima menyimpulkan situasi. Ingatan tentang wajah pucat Nia, putrinya yang terbaring lemah dengan selang di hidungnya, kembali berkelebat, membakar sisa-sisa kewarasan Bima. Dia butuh uang itu. Dia tidak boleh lari meninggalkan posnya hanya karena trik murahan seperti ini. Bima berdiri dengan kasar. Lututnya bergemeretak pelan. Dia memutar roda korek gasnya lagi dengan ibu jari yang gemetar hebat. Cetek, cetek, bres. Nyala api kuning kembali muncul. Bergetar tertiup udara basement yang lembab. Bima menyapu pandangannya. Matanya memicing, berusaha menembus pekatnya malam. Dan di sana, sekitar 5 meter di depannya, tepat di samping pilar beton besar yang menopang langit-langit, dia melihat sebuah siluet. Seseorang sedang berdiri membelakanginya. Dia mematung. Posturnya agak membungkuk, mengenakan pakaian gelap yang lusuh. Ketahuan kau, Pak Tua, geram Bima dalam hati. Emosinya benar-benar sudah menguasai akal sehat. Bima melangkah maju. Langkah sepatu laksnya menggema keras. Sengaja dia buat seberisik mungkin untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut. Tap, tap, tap. Semakin dekat Bima melangkah, hawa dingin di sekitarnya terasa semakin ekstrem. Nafasnya kembali mengeluarkan asap putih berulang-ulang. Bau anyir darah dan melati busuk itu menguar semakin pekat, membuat perut Bima bergejolak ingin muntah.
Namun amarah seorang ayah yang sedang putus asa jauh lebih besar dari sekadar rasa mual. Bima kini berdiri tepat di belakang sosok itu. Jarak mereka tak lebih dari setengah meter. Sosok itu diam saja, tidak merespons suara langkah kaki Bima yang sedari tadi menggema. Kepalanya menunduk, rambutnya yang kusut masai terlihat menggantung tak beraturan, menutupi sebagian punggungnya. Ada sebuah pantangan tua di Indonesia. Sebuah larangan keras yang sering diwanti-wanti oleh nenek moyang kita. Jangan pernah menepuk bahu seseorang dari belakang di malam hari. Apalagi di tempat yang sepi dan gelap. Konon, setiap manusia memiliki pelindung gaib di bahu kanan dan kirinya. Menepuk bahu dari belakang di malam hari sama saja dengan menjatuhkan pelindung itu sekaligus mengundang entitas jahat untuk menoleh dan menempel pada jiwamu. Pak Darmo pernah mengingatkan hal ini padanya. Tapi Bima, dia sudah tidak peduli pada pantangan apapun. Dengan kasar, Bima mengulurkan tangan kanannya. Jari-jarinya menyentuh kain di bagian bahu sosok tersebut. Dek. Seketika itu juga, pergerakan Bima terhenti. Matanya membelalak kaget. Ada yang salah. Sangat salah. Kain yang disentuhnya itu basah. Sangat basah dan dingin. Saat jari Bima menekan kain tersebut, sesuatu yang kental, lengket bak getah, dan bersuhu sedingin es merembes keluar, melumuri sela-sela jari kasarnya. Bima menggesekkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Bau busuk daging mati seketika meledak di udara, menyerang hidungnya dengan brutal. Cairan lengket apa ini? Kenapa baunya seperti ruang kamar jenazah di rumah sakit tempat Nia dirawat? Sejenak, keraguan dan teror murni kembali merayapi tulang belakang Bima. Tapi ego dan emosinya kadung memuncak. Mengira itu hanya pelumas kotor atau oli bekas yang sengaja dilumurkan Pak Darmo untuk menipunya, Bima mengepalkan tangannya. Dan detik itu juga, Bima melanggar larangan paling fatal. Plak! Bima menepuk keras bahu sosok di depannya itu. "Udah Pak Darmo, cukup, nggak lucu bercandaan Anda," teriak Bima. Suaranya pecah, bergetar hebat memantul-mantul di dinding beton basement B2 yang kosong. Sosok di depannya itu berhenti bernapas, benar-benar diam. Bahunya yang ditepuk Bima sama sekali tidak bergeming. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, perlahan-lahan, sosok itu tidak memutar tubuhnya untuk berbalik menghadap Bima. Tubuhnya tetap kaku menghadap ke depan. Namun, kepalanya, hanya kepalanya, mulai berputar ke belakang. Krek, krek, krek. Suara tulang leher yang patah dipelintir secara paksa memecah keheningan absolut basement tersebut. Suaranya basah dan menjijikkan, seperti dahan pohon beringin bergetah yang dipelintir hingga hancur. Kepala itu terus berputar melawan kodrat anatomi manusia. Berputar, berputar, hingga akhirnya berbalik 180 derajat. Menatap tepat ke arah wajah Bima di bawah pendar cahaya korek api yang meremang. Coba kalian tahan napas sejenak. Bayangkan wajah yang berputar 180 derajat itu. Wajah itu bukan wajah manusia. Pucat pasi seperti mayat yang sudah direndam air sungai berhari-hari, membengkak di beberapa bagian. Matanya sepenuhnya putih, tanpa ada pupil hitam sedikit pun, menatap kosong menembus jiwa Bima. Dan bibirnya, bibir yang robek hingga ke telinga itu, menyeringai sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang berlumuran darah kental dan cairan kuning busuk. Tapi, yang membuat akal sehat Bima hancur berkeping-keping, bukanlah wajah itu, melainkan apa yang perlahan terlihat di bawah pendar redup korek api gasnya. Tangan kanan Bima, yang tadi menepuk bahu sosok itu, masih menggantung di udara. Kebas. Gemetar hebat. Bima baru menyadari.
Pakaian putih lusuh yang dikenakan sosok itu robek besar di bagian belakang. Punggung yang tadinya dia kira punggung manusia normal, ternyata adalah sebuah lubang menganga yang sangat besar. Dagingnya membusuk, berwarna kehitaman, dengan tulang rusuk yang patah dan menonjol keluar. Di antara daging busuk itu, ribuan belatung putih menggeliat-geliat ganas, sundel bolong. Mitos kampung yang selama ini selalu Bima tertawakan bersama teman-temannya di warung kopi, kini berdiri nyata. Hanya berjarak sekilan dari hidungnya, menghirup napas yang sama dengannya. Klotak, korek, api gas, terlepas dari jari-jari Bima yang tak lagi bertenaga. Jatuh menghantam lantai beton, dan padam seketika. Kegelapan absolut kembali, menelan segalanya. Menelan Bima. Menelan makhluk itu. Otak Bima, yang tadinya lumpuh karena amarah, kini merespons dengan satu-satunya insting purba yang tersisa. Lari! Bima berbalik arah dengan kasar. Dia memaksakan kedua kakinya yang lemas untuk berlari, sekuat tenaga membelah kegelapan pekat. Sepatu larsnya menghantam lantai beton dengan brutal. Brak! 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 Gema langkah kakinya bertabrakan dengan pantulan dinding basement, menciptakan suara bising yang memekakkan telinga. Tangannya meraba-raba membabi buta di udara kosong, sesekali menabrak keras pilar beton hingga bahunya memar, tapi dia tidak peduli. Rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan teror yang mengejar di belakang. Tuhan, Nia, maafkan Bapak. Nak, batin Bima menjerit pilu. Air mata ketakutan yang panas mulai mengalir deras, bercampur dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh wajahnya. Bapak salah, Bapak sombong. Tolong izinkan Bapak pulang malam ini. Nia masih butuh Bapak. Napas Bima memburu. Paru-parunya terasa seperti dibakar api. Hah, hah, hah. Udara di lantai B2 ini mendadak terasa sangat tipis, seakan-akan oksigennya telah disedot habis oleh kehadiran entitas dari alam lain itu. Bima terus berlari mencari tangga darurat. Dia tahu persis tata letak basement ini. Seharusnya kalau dia berlari lurus dari arah blok C, dia akan menemukan pintu darurat dengan lampu exit berwarna hijau di ujung lorong. Dia melewati pilar C4, lalu C5, C6. Terus berlari. Namun, kegelapan ini seolah menipunya. Lorong ini terasa memanjang, tidak ada ujungnya. Lalu, sayup-sayup di kejauhan, mata Bima menangkap sebuah siluet di bawah remang lampu neon yang berkedip sekarat. Langkah kakinya perlahan melambat. Harapannya untuk menemukan pintu keluar hancur lebur berserakan. Di depan sana, teronggok sebuah sedan merah marun yang berdebu tebal. Bima kembali ke titik awal. Dia berlari dalam lingkaran setan. Basement B2 telah melipat dimensinya sendiri, menjebak Bima dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Dada Bima sesak luar biasa. Rasa putus asa menyergapnya tanpa ampun. Dia memukul kepalanya sendiri, meremas rambutnya kuat-kuat. Kalau aku mati di lantai kotor ini, siapa yang akan menemani Nia operasi besok pagi? Isak tangis. Bima pecah dalam hati, sebuah jeritan tanpa suara yang merobek sanubarinya. Siapa yang akan membayarkan tagihan rumah sakitnya? Siapa yang akan memeluknya saat dia kesakitan mencari ayahnya? Anakku bisa mati gara-gara kebodohan. Tuhan, tolong aku. Rasa sakit dan penyesalan di hatinya jauh lebih menyiksa daripada teror gaib di sekelilingnya. Di tengah keputusasaan yang menggunung itu, telinga Bima menangkap suara yang membuat darahnya kembali membeku. Srek, srek, srek. Suara sesuatu yang diseret perlahan di atas lantai beton. Suara itu tidak cepat, tapi konsisten. Datang dari arah lorong gelap yang baru saja dia lewati. Disertai dengan tawa lirih yang bergema dari segala arah. Hai! Hi 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 hi!
Bau melati busuk bercampur darah anyir itu menyeruak makin pekat, memaksa masuk ke rongga hidung Bima, mencekik lehernya. Makhluk itu tidak berlari mengejarnya. Makhluk itu hanya berjalan santai, menikmati teror psikologis mangsanya. Kaki Bima sudah tidak kuat menopang tubuhnya. Otot paha dan betisnya bergetar hebat, nyaris kram. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Bima menyeret dirinya sendiri, melemparkan tubuhnya ke balik sebuah pilar beton penyangga yang sangat besar dan tebal, tak jauh dari mobil merah itu. Dia meringkuk sekecil mungkin di sudut lantai, menekuk lututnya rapat-rapat ke dada, meniru posisi janin. Kedua tangannya yang bergetar hebat membekap rapat mulut dan hidungnya sendiri. Dia menahan napas sekuat tenaga. Air matanya mengalir deras tanpa henti, membasahi telapak tangannya yang kini berbau daging busuk. Tolong pergi, tolong pergi, tolong. Doanya berulang-ulang dalam keheningan yang menyiksa. 1 detik, 2 detik, 1 menit berlalu. Hening, semuanya mendadak senyap, sempurna. Tidak ada suara seretan kaki. Tidak ada suara tawa melengking. Bau busuk itu perlahan memudar. Apakah makhluk itu sudah pergi? Apakah Bima akhirnya aman? Paru-parunya menjerit meminta oksigen. Bima perlahan-lahan mengendurkan bekapan tangannya. Dia mencoba menarik napas pelan, sangat pelan dari sela-sela bibirnya. Matanya terpejam rapat, berharap malam ini segera berakhir. Tiba-tiba, dari balik tepi pilar beton tempatnya bersandar, merayap perlahan sebuah tangan. Tangan pucat keabu-abuan, kering kerontang, nyaris hanya tulang berbalut kulit tipis. Kuku-kukunya hitam legang, sangat panjang, penuh dengan noda tanah merah dan darah mengering. Jari-jari sedingin bongkahan es itu meluncur masuk ke area persembunyian Bima, membelai pipi Bima yang basah oleh air mata dengan gerakan yang sangat lembut, terlalu lembut. Dan tepat di lubang telinga kanannya, berhembus sebuah bisikan parau, basah, dan berbau nanah. Kamu tadi memanggilku. Kalian pernah merasa ajal sudah begitu dekat, sampai-sampai kalian bisa merasakan sentuhan malaikat maut di kulit kalian sendiri. Ketika jari-jari sedingin es dengan kuku hitam tajam itu membelai pipi Bima, seluruh perlawanan di tubuhnya hancur. Otot-ototnya menyerah. Bima perlahan-lahan membuka matanya yang sembab karena air mata ketakutan. Di sana, tepat di depan hidung, wajah pucat pasi dengan mata putih kosong dan bibir robek itu menyeringai. Jarak mereka tak lebih dari 5 cm. Napas makhluk itu yang berbau busuk darah kering dan kembang melati layu menerpa wajah Bima secara langsung, membuat perutnya bergejolak hebat. Lalu, tangan pucat yang tadi membelai pipinya kini bergerak turun, mencengkeram leher Bima dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kuku-kuku kotor itu menancap ke dalam kulit lehernya. Cengkeramannya mengunci kerongkongan Bima layaknya tang besi. Bima menggelepar. Kakinya menendang-nendang udara kosong di atas lantai beton. Kedua tangannya secara refleks mencengkeram lengan makhluk itu, mencoba melepaskan diri. Tapi rasanya seperti mencoba membengkokkan tiang baja. Mustahil. Pandangan Bima mulai mengabur. Titik-titik hitam menari liar di sudut matanya. Paru-parunya menjerit meminta udara yang tak kunjung datang. Dalam rontaan putus asanya itu, tangan Bima yang meraba-raba dadanya secara tak sengaja merogoh saku kemeja seragamnya, menarik sesuatu hingga saku itu robek. Sebuah dompet kulit murahan yang sudah mengelupas terlempar ke lantai beton. Dari sela-sela dompet itu, selembar foto tergelincir keluar, jatuh tertelungkup. Angin dingin yang berputar-putar di lorong B2 tiba-tiba meniup foto itu, membalikkannya hingga menghadap ke atas.
Tepat di bawah pendar, redup lampu neon yang berkedip di kejauhan. Itu foto Nia, putri kecil Bima yang sedang tersenyum lebar dengan selang oksigen di hidungnya. Di bagian bawah bingkai foto itu terdapat tulisan tangan Bima yang berantakan. Untuk Nia, malaikat kecil Bapak. Bapak janji kita akan segera pulang. Makhluk bergaun putih lusuh itu tiba-tiba menghentikan cengkeramannya. Waktu di lantai basement itu seolah berhenti berdetak. Mata putih kosongnya perlahan menunduk, menatap lekat-lekat selembar foto di lantai beton tersebut. Kalian tahu rahasia paling kelam dari lantai B2 ini? Rahasia di balik sedan merah marun yang dibiarkan membusuk itu? Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang wanita muda yang hamil di luar nikah. Pria hidung belang yang menghamilinya menjebaknya, membiarkannya terkunci dari luar di dalam sedan merah itu, tepat di lantai dasar parkiran yang tak pernah dikunjungi orang. Wanita itu kehabisan napas, mengalami pendarahan hebat akibat keguguran, dan meninggal dunia perlahan dalam kegelapan yang mencekik, sendirian, sambil menangisi bayi yang tak pernah sempat ia peluk ke dunia. Kematian yang penuh penderitaan dan dendam itu mengubah jiwanya menjadi arwah penasaran, menjadi sundel bolong yang mengutuk setiap manusia arogan yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya. Dan kini, makhluk itu, roh ibu yang hancur itu, menatap wajah bahagia balita di dalam foto Nia. Cengkeraman di leher Bima perlahan mengendur. Terlepas seutuhnya, Bima jatuh terduduk ke lantai, terbatuk-batuk hebat memuntahkan air liur, meraup oksigen dengan rakus. Uhuk, uhuk, hah, hah. Di sela-sela pandangannya yang masih buram, Bima melihat makhluk itu mundur selangkah. Tangan pucatnya yang bergetar menunjuk ke arah foto Nia yang tergeletak di lantai. Seringai mengerikan di wajah hancurnya perlahan pudar, digantikan oleh sebuah ekspresi yang tak terlukiskan. Ekspresi kesedihan yang teramat dalam. Dari rongga matanya yang putih, menetes cairan merah pekat. Dia menangis. Tangisannya kali ini bukan lagi tawa melengking yang mengancam nyawa, melainkan isak tangis memilukan seorang ibu yang merindukan anak bayinya. Bima yang masih gemetar hebat merangkak pelan. Dia memungut foto putrinya, mendekapnya erat-erat di dada. Sambil bersimpuh di lantai beton yang dingin, Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam. Menangis sejadi-jadinya, membuang semua sisa keangkuhannya di hadapan entitas tersebut. "Tolong!" Suara Bima serak dan hancur lebur. "Tolong jangan bunuh saya. Anak saya sedang sakit parah. Dia cuma punya saya. Kalau saya mati malam ini, siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan membayarkan pengobatannya? Tolong, ampuni saya." Bima memohon. Bukan lagi sebagai satpam yang logis dan gagah, melainkan sebagai seorang ayah yang rela membuang harga dirinya demi nyawa anaknya. Keheningan menyelimuti lantai B2. Angin dingin yang sedari tadi menusuk tulang perlahan-lahan mereda. Bau anyir darah dan melati busuk itu perlahan memudar, terbawa arus udara yang mulai terasa normal. Makhluk itu memejamkan mata putihnya. Dia menatap Bima untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan penuh belas kasih yang sangat ganjil dari sang entitas kematian. Seolah ia sedang berbisik ke dalam batin Bima. "Pulanglah, jaga anakmu. Jangan biarkan dia bernasib sama seperti anakku." Lalu, dalam sekejap mata, sosok bergaun putih itu perlahan memudar, melebur menjadi kepulan asap tipis, dan lenyap ditelan kegelapan malam. Menyisakan Bima yang menangis, terisak memeluk lututnya sendiri di sudut pilar. Kelelahan fisik dan teror mental yang luar biasa akhirnya menumbangkan pertahanan pria itu. Bima memejamkan mata dan kesadarannya pun tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan.
Bima, astagfirullah, bangun, nak. Guncangan keras di bahunya memaksa Bima membuka kelopak matanya yang terasa sangat berat. Cahaya senter yang terang, benderang, menyilaukan pandangannya. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah keriput Pak Darmo yang pucat pasi, dipenuhi keringat dingin, kepanikan. Di belakang satpam tua itu, beberapa teknisi gedung berdiri dengan wajah cemas. Jam di pergelangan tangan Bima menunjukkan pukul 06.15 pagi. Bima menatap sekelilingnya dengan linglung. Dia masih berada di lantai berdua, bersandar di pilar dekat sedan merah marun yang berdebu. Namun suasana pagi ini terasa hidup. Udaranya tidak lagi dingin mencekam, dan bau busuk itu telah menghilang tanpa sisa. Bima tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung berhambur memeluk Pak Darmo dengan sangat erat. Tangisnya kembali pecah menggema keras di lorong basement. Tangis kelegaan karena masih diberi napas. Tangis penyesalan atas kesombongannya. Pak Darmo, yang mengerti tanpa harus mendengarkan penjelasan apapun, hanya menghela napas panjang dan menepuk-nepuk punggung pemuda itu dengan iba. Pagi itu juga, tanpa mempedulikan aturan perusahaan atau tunjangan shift malam yang menggiurkan itu, Bima melempar seragam satpamnya ke meja manajer operasional. Dia mengundurkan diri detik itu juga. Persetan dengan uangnya, dia akan mencari cara lain. Meminjam ke bank, menjual motor, apapun yang lebih aman untuk membiayai operasi Nia. Nyawanya dan kehadirannya di sisi putrinya jauh lebih berharga dari sekadar lembaran rupiah. Bima berlari kencang keluar gedung, menyetop ojek pertama yang ia temui di jalan raya dan memintanya melaju secepat mungkin menuju rumah sakit. Setibanya di depan ruang rawat inap kelas 3, Bima mendorong pintu itu dengan napas tersengal. Dia melihat Nia sudah terbangun, duduk bersandar menatap keluar jendela dengan mata sayu. Mendengar suara pintu ditarik, gadis kecil itu menoleh. Senyum lemah namun hangat terukir di wajah pucatnya. "Bapak!" panggil Nia pelan. Bima berlari, mendekap tubuh mungil putrinya erat-erat, seolah takut gadis itu akan menguap ke udara. Dia mencium kening Nia berkali-kali sambil menangis tersedu-sedu, membasahi baju pasien anak itu dengan air matanya. "Bapak di sini, nak. Bapak di sini. Bapak janji nggak akan kemana-mana lagi. Kita akan berjuang hadapi semuanya sama-sama." "Ya," bisik Bima dengan suara bergetar di telinga putrinya. Kalian, para pendengar, cerita Bima ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Bahwa di dunia ini, kita tidak pernah hidup sendirian. Ada alam lain yang senantiasa berjalan beriringan dengan dimensi kita. Kesombongan, keangkuhan, dan logika manusia yang sempit hanya akan membawa kita pada ambang kehancuran. Hargailah pantangan yang ada, hormatilah mereka yang tak kasat mata. Dan yang terpenting, seberat apapun cobaan hidup yang memaksa kita berlutut, cinta seorang ayah, cinta sebuah keluarga, adalah jangkar terkuat yang akan selalu menarik kita kembali pulang, menyembuhkan kita dari jurang kegelapan yang paling dalam sekalipun. Terima kasih sudah menemani malam ini. Jangan lupa peluk keluarga kalian selagi masih ada waktu. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Tidur yang nyenyak dan pastikan pintu lemari kalian sudah tertutup rapat.